Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ade Maulana, Air Engineering dari PT Dwi Mitra Teknindo. Oke, teman-teman semua, saya tidak bosan-bosan sharing ke teman-teman semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan RH Viasat System, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, studi kasus dan lain sebagainya. Saya sudah cukup lama tidak membuat video, ya, tidak share ke teman-teman tentang hal-hal yang kami pahami, yang kami alami, yang berkaitan dengan bidang yang menjadi konsentrasi bisnis kami, kurang lebih seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua tentang G-point, gitu ya, tentang G-point. Ada orang yang bilangnya itu titik jenuh, titik embun dan lain sebagainya, ya. Penulisan juga ada yang suka keliru, ya, nulisnya itu dew point, ya, nulisnya harusnya dew point bukan Dwi point, ya, bukan Dwi point tapi dew point, Dwi point, D-E-W point, gitu ya, dew point. Nah, G point ini merupakan salah satu properties yang ada di udara, gitu ya, yang sering sekali kita jumpai. Bagi teman-teman yang biasa bergerak di bidang RH Viasat System, tentu harusnya sangat umum atau famous kita mendengar istilah G-point, gitu ya. Walaupun mostly dari orang-orang sekitaran kita yang bergerak di bidang HVAC atau air conditioning itu banyak sekali concernnya hanya di temperatur, humidity, gitu ya, atau TWB, biasanya TDB, kemudian TDB atau suhu, RH, kemudian ada TWB, temperatur wet bulb. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk kemudian membahas secara ringkas tentang apa yang dimaksud dengan G-point, gitu ya. Ada banyak dari kita yang bilangnya itu titik jenuh, ya, kemudian titik embun, gitu ya, atau misalnya titik mulai berubahnya uap air jadi air, ya, itu yang dimaksud dengan G-point. Oke, sebenarnya ada banyak manfaat ketika kita memahami tentang satu properties udara ini, yaitu G-point, gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita memahami kondisi atau memahami properties udara G-point ini, kita bisa menganalisa dengan mudah kenapa terjadi kondensasi, gitu ya. Kondensasi itu, teman-teman, terjadi perubahan uap air jadi air, gitu ya. Itu terjadinya gara-gara udara yang memiliki titik G-point tertentu bertemu dengan kondisi objek atau apapun itu, ya, yang memiliki temperatur di titik G-point-nya. Nanti saya jelaskan secara mudah supaya teman-teman bisa memahami apa itu G-point. Oke, teman-teman semua, G-point ini kalau misalnya kita paham tentang manfaatnya, kita akan bisa menganalisa, lalu kita bisa improve atau kita bisa mengatasi masalah problem solving terhadap terjadinya kondensasi. Karena kondensasi ini sering sekali menjadi masalah, gitu ya, misalnya di public facility, gitu ya, seperti di office misalnya, kemudian di istilahnya ada resepsionis, gitu ya, kemudian ada juga di area-area seperti kamar hotel, gitu ya, terjadi kondensasi sangat parah sehingga plafonnya rusak. Bahkan sampai ada satu customer saya, ya, di daerah Pluit itu sampai plafonnya itu mau ambruk gara-gara seluruh plafonnya itu kondensasi, gitu ya. Dan tidak sampai di sana, mending kalau kondensasi saja, udah kondensasi, fisiknya mau roboh dan tumbuhlah juga di sana jamur, dan tentunya itu tidak sehat untuk indoor air quality kita atau konsumsi kualitas udara yang sehari-hari kita hirup, gitu. Itu sangat banyak, gitu ya, efek dominos yang disebabkan akibat kita tidak memahami konsep tata udara yang berkaitan dengan G-point itu sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, G-point ini kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa nilai G-point di ruangan kita, maka kita memerlukan satu alat namanya termohigro. Ya, termohigro itu sederhananya alat untuk mengukur suhu dan RH. Nah, ketika kita sudah tahu alat kondisi suhu RH dengan alat yang kita miliki tadi, maka dengan mudah kita akan mengetahui juga nilai G-point di ruangan kita. Ya, jadi kita pisahkan nih. Misalnya tadi kasusnya adalah di ruangan ini misalnya saya pasang AC, gitu ya, dengan temperatur 23 derajat dengan RH sekitar 60%. Nah,
23 derajat dengan RH 60% ini dia memiliki titik G point sekitar 14,8 derajat Celcius ya. Saya ulangi ya. Di ruangan saya memiliki temperatur 23 derajat dengan RH 60%. Nah, kalau saya cek di karta psikometrik ya, atau teman-teman juga bisa pakai software yang kami miliki, ini free, teman-teman bisa download di website kami di www.dwimitrateknindo.com. Teman-teman bisa akses di sana ada link untuk bisa download psikometrik yang bisa diinstal di HP Android gitu ya. Apa keuntungannya software ini? Kita nggak perlu pakai psikometrik atau karta psikometrik chart yang kertas itu lalu bentangin satu-satu, kan itu pasti akan take more time gitu ya tentunya. Dan kita juga butuh paper ini, atau misalnya kita butuh kertas yang ada psikometrik ini kemana-mana, itu kan juga kurang kurang bagus lah gitu ya. Walaupun ya ada seninya, tetapi dalam waktu cepat kita tuh perlu hal-hal yang instan dan bisa cepat dapat jawabannya. Nah, teman-teman bisa download di Dewi Mitra Teknindo, bisa juga download di Play Store. Juga di Play Store dengan kode pencarian DMT Psikometrik App ya. Jadi bisa di sana itu akan muncul satu software ya karya kami yang dibuat kerjasama dengan manufaktur PT Shiseido Thermal Engineering. Di sana kita mengembangkan software psikometrik versi Android untuk teman-teman bisa akses dan gunakan kapan saja dan di mana saja. Ya, ini softwarenya di sini ya. Kalau saya klik di sini ada Shiseido, artinya ini uap air gitu ya. Ini dalam bahasa Jepang. Oke, jadi di Shiseido ini kita bisa langsung ke menu point. Di sini kita bisa masukkan, tadi misalnya saya punya 23 derajat Celcius, kemudian saya masukkan RH-nya di 60%, maka kita akan mendapati G point-nya itu sekitar 14,83 derajat Celcius. Artinya kalau saya di ruangan ini punya suhu 23, kemudian RH-nya 60%, nah G point-nya itu adalah 14,8. Maksudnya apa sih Pak G point ini? Artinya gini teman-teman, kalau saya ngomongin udara saya di ruangan ini yang memiliki suhu 23, kemudian RH-nya sekitar 60% dengan G point yang 14,8. Nah, properties udara ini juga memiliki uap air ya. Jadi kalau ngomongin 23 dengan RH 60% di udara ini, maka kita akan tahu jumlah uap air di udara kita berapa banyak, yaitu sekitar pada suhu 2360 sekitar 10,53 gram per kilogram moisture content gitu ya. Pada suhu 23 RH 60 kadar airnya 10,53 gram per kilogram moisture content. Nah, kondisi ini akan mulai uap air yang tadi nilainya 10,5 yang bentuknya masih uap itu akan berubah wujud ya. Dia akan berubah wujud menjadi air kalau dia bertemu dengan titik G point dia. Nah, G point-nya tadi 2360 itu G point-nya adalah 14,83. Pada saat udara 23 RH 60 ruangan ini bertemu dengan objek apapun itu di dalam ruangan yang memiliki suhu ya sama dengan atau di bawah nilai G point udara ini, maka dia akan berubah wujud, awalnya uap jadi air. Siapa yang berubah wujud tadi? Uap air yang 10,5 tadi itu akan berubah wujudnya dari awalnya uap jadi air kalau dia ketemu dengan suhu G point. Ya, G point ruangan berapa? Sekitar 14,8 gitu ya. Artinya 10,5 gram per kilogram uap air ini akan berubah wujud jadi air kalau dia bertemu dengan titik G point dia sekitar 14,8. Nah, pada saat suhu RH-nya berubah, maka berubah pula G point-nya. Setiap satu properties berubah di udara, maka dia juga akan merubah variabel atau properties lain yang terikat di dalamnya. Oke ya. Untuk mengetahui G point cukup kita masukin dua parameter TDB dengan RH. Misalnya bisa TDB dengan G point, bisa TDB dengan enthalpy, bisa TDB dengan volume spesifik dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa pasangan, maksudnya bisa TDB dengan TWB, pasangan-pasangan ini untuk kita mengetahui berapa nilai G point-nya. Oke. Yang enaknya kalau kita tahu nilai G point, satu titik G point kita bisa tahu dua variabel lain. Beda dengan variabel lain, TDB satu doang kita nggak bisa tahu tuh berapa
kondisi aktual yang kalau cuma satu doang yang diambil TDB harus dipasangkan dengan RH, harus dipasangkan dengan TWB, harus dipasangkan misalnya dengan G-point itu sendiri. Jadi kita agak susah gitu ya untuk menganalisa dua variabel lain kalau hanya satu variabel saja yang kita ketahui. Beda halnya dengan G-point. Kalau G-point kita tahu nilai G-point-nya berapa, kita bisa juga tahu nilai kadar airnya berapa, bisa tahu juga nilai TDB-nya berapa, TWB-nya berapa. Bahkan ketika saya nyebutin G-point 8, maka udah pasti TDB juga 8, TWB juga 8 gitu. Yang beda mungkin garis ke kanan itu kadar moisture content-nya. Oke, teman-teman. Oke, banyak ya kasus yang terjadi yang diakibatkan oleh terjadinya kondensasi gitu ya. Ada berbagai macam perspektif yang perlu saya sampaikan. Kalau misalnya kita ambil dari sisi kurang baik atau yang sering terjadi masalah akibat tidak memahami G-point ini adalah terjadinya kondensasi. Tadi ada di office gitu ya, ada di rapid resepsionis, di atas diffusernya itu terjadi bintik-bintik hujan padahal nggak hujan gitu ya. Itu turun dari atap kemudian bisa saja menetes ke orang yang lewat. Tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap reputasi dari perusahaan tersebut. Apalagi kalau sampai terjadi kerusakan plafon, bahkan terjadi jamuran gitu ya. Kalau sudah sampai kerusakan plafonnya bolong-bolong gitu kan, istilah saya tuh marwah perusahaannya itu jadi kurang bagus gitu ya. Makanya saya juga sekarang pakai PVC yang modelnya seperti ini karena dia tidak menyerap uap air gitu ya. Jadi tidak mungkin terjadi kondensasi atau jamuran atau semisalnya gitu ya teman-teman. Oke, lalu gimana dong Pak supaya saya bisa memahami terjadinya kondensasi ini dan saya bisa solving terhadap masalah itu? Oke, pertama kita tadi harus mengukur suhu udara atau karakter udara atau properties udara di ruangannya dulu sebelum kita lari kenapa terjadi kondensasinya. Kita harus tahu dulu suhu di ruangan ini berapa, kemudian RH-nya berapa ya, atau tadi kita langsung tahu G-point-nya berapa. Biasanya sih karena kita famousnya selalu pakai TDB sama TWB atau TDB sama RH, kita tidak bisa langsung tahu G-point. Makanya kita cari pasangannya TDB berapa, RH berapa, lalu tadi masuk ke psychometric yang saya punya, download secara gratis, kita akan tahu nilai G-point-nya berapa. Saya ambil sampel tadi, ruangan saya 23, RH 60, G-point-nya itu sekitar 14,8. Itu adalah nilai G-point dari ruangan di kondisi 23 derajat Celcius, RH 60%. Dengan kondisi G-point-nya 14,8. Misalnya, saya punya diffuser yang terjadi kondensasi. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Tadi ukur suhu ruangannya, TDB sama RH, lalu cari G-point-nya berapa, ketemu G-point-nya tadi 2360, G-point-nya sekitar 14,8, lalu kita cek diffuser kita. Nah, cek itu bukan lagi ngecek suhunya, kita ambil termogan ya. Jadi beda nih teman-teman. Ada termohigro, ada termogan. Kalau termohigro kita mengukur suhu udara ya, bukan objek. Kita ngambil suhu sama RH udara, itu termohigro. Sementara termohigro, termostat ya, banyak orang yang pakainya alat ukur suhu, alat ukur RH, terserah. Intinya itu adalah alat ukur untuk mengukur suhu dan humidity atau TDB, TWB di ruangan gitu ya. Jadi kita bisa ketahui yang kami punya, alat kami yang bisa dicek di ORI ya, Otak Rekanan Instrumen, itu ada Paisala, itu langsung muncul tuh TDB, TWB, G-point, RH segala macam muncul di satu alat itu. Tapi kalau nggak punya alat itu, cukup temperatur dan RH, kita cari di psychometric software kita tadi, maka ketahuan G-point gitu ya. Lalu kita pakai termogan nih. Kalau termogan itu teman-teman adalah alat ukur untuk mengukur suhu objek. Makanya pada saat dulu rame terjadi COVID gitu ya, ada alat yang banyak sekali famous orang pakai itu untuk mengukur suhu tubuh kita. Tembak pakai laser, kita ketahui itu ya suhunya berapa objek itu. Ya, jadi termogan ini tidak tepat kalau misalnya kita pakai pada saat startup untuk memvalidasi suhu yang keluar misalnya, karena karena bisa jadi tidak real walaupun bisa saja dekat. Kenapa? Karena sebenarnya temperatur yang diukur sama si termogan ini adalah temperatur objek grillnya yang kemudian mendapatkan temperatur dari konduksi yang diakibatkan bersentuhan udara yang sudah didinginkan dari after sistem HVAC gitu ya, cooling lalu dikirim ke ducting lalu
udaranya bersentuhan dengan diffuser tersebut sehingga temperaturnya jadi lebih dingin. Tapi bisa saja nggak akurat. Kenapa? Karena pada saat kompresor running dan pada saat kompresor tidak running, tentu temperatur udara itu akan berubah atau berbeda gitu ya. Pak, tapi temperaturnya nggak beda jauh, itu kan mungkin sama saja gitu. Temperaturnya pada saat kompresor on atau off saya lihat temperatur suhunya sama saja. Oke, kalau suhu mungkin perubahannya tidak cepat, tapi lain halnya dengan paten atau uap air. Pada saat dia kompresornya off ya, itu latennya langsung naik, maka properties udara yang tadi diwakilkan oleh temperatur saja itu tidak cukup. Makanya kita tidak bisa tuh mengacu untuk alat termogan ini sebagai validasi suhu gitu ya, karena dia hampir tidak bisa mewakili. Itu versi saya ya, teman-teman boleh bantah. Tapi yang jelas kalau kita pakai termogan itu adalah untuk mengukur suhu objek. Pada saat suhu objek kita ketahui, suhu udara RH ruangan tadi sudah kita ukur, lalu kita ketahui dew point-nya, lalu kita akurkan, kita samakan berapa suhu objeknya. Contohnya nih, suhu objeknya itu misalnya 16 derajat. Tadi dew point-nya adalah 14 derajat. Oh, kalau sekarang suhu di diffusernya 16, dew point di ruangannya adalah 14, maka mustahil terjadi kondensasi. Kenapa? Karena syarat kondensasi itu tadi, kalau misalnya gitu ya, temperatur dew point udara di ruangan ini itu bertemu dengan titik dew point-nya gitu ya. Temperatur dan humidity di ruangan ini yang memiliki dew point 14,8 syaratnya. Jadi suhu 23 RH 60 itu ketemu dengan objek ya, atau barang apapun di ruangan itu yang suhunya 14,8, baru tuh terjadi kondensasi. Sementara diffuser pada saat kita ukur pakai termogan suhunya 16, jadi itu mustahil tuh. Kalau suhunya 16 gitu ya, suhunya 16 kemudian dew point-nya 14, maka tidak mungkin terjadi kondensasi. Kenapa? Karena dew point-nya tidak nyentuh. Ini 14 sementara diffusernya suhunya sekitar 16, itu nggak mungkin terjadi kondensasi. Tetapi kalau beda halnya, kalau misalnya sekarang sama dengan atau lebih rendah dari dew point, misalnya suhu 23 RH 60, kada dew point-nya 14,8, ternyata suhu diffusernya adalah 10 derajat, udah pasti basah teman-teman. Jadi akan basah, apalagi kalau ruangan dikombinasikan dengan intake fresh air, karena beban latennya akan continuous masuk dan akan terkondensasi ulang, akan terkondensasi di diffuser gitu ya. Setelah terkondensasi di evap, misalnya kompresornya off dan diffusernya masih dingin, jadi udara yang dari fresh air yang memiliki kadar air tinggi itu akan masuk. Setelah masuk, dia akan bersentuhan dengan diffuser yang tadi sudah ada efek konduksi ya, efek pertemuan antara udara dingin dengan objek aluminium misalnya. Akhirnya dia nyimpen thermal, uap air jadi banyak nyentuh ke diffuser itu, tidak terkondensasi dulu di coil evap gara-gara kompresornya sedang off. Akhirnya apa? Terbentuklah akumulasi laten di ruangan sehingga terbentuklah pula kondensasi di diffuser gitu ya. Tentu itu akan jadi masalah, apalagi kalau ada di antara kita yang concern tentang humidity gitu ya, concern terhadap ekstraksi moisture content dengan metode cooling coil reheating. Jadi kalau sekalinya kita concern terhadap uap air, maka dew point atau temperatur coil itu akan kita jaga serendah-rendah mungkin. Tapi kalau dikirim terlalu rendah, maka diffuser juga akan sangat dingin, ruangan akan sangat dingin. Sementara beban laten yang masuk ke ruangan atau beban uap air yang masuk ke ruangan itu dari berbagai macam sumber. Walhasil apa yang terjadi? Ya malah kondensasi di dinding, di ceiling dan lain sebagainya. Itu tentu akan jadi masalah. Lalu bagaimana dong Pak caranya nih supaya saya bisa improve terhadap masalah tersebut? Oke ya teman-teman, pahami dulu ya tadi. Kita main di suhu dan humidity ruangan, lalu kita tahu dew point-nya ruangan berapa, lalu kita ukur objek yang terjadi kondensasi pakai termogan berapa suhunya, lalu kita akurkan sama dengan atau lebih tinggi atau lebih rendah dari dew point ruangan suhu objek ini. Nah kalau misalnya ternyata ketahuan masalahnya bahwa diffusernya itu lebih rendah temperaturnya ketimbang dew point yang di maintain di ruangan, tadi di maintain 14,8, sementara di diffusernya itu 12 derajat, sudah pasti terjadi kondensasi. Lalu apa dong yang harus dilakukan? Kita mainkan bagaimana sekuensinya supaya diffuser itu tidak menyerap thermal atau tidak memiliki temperatur yang sampai tembus di bawah atau sama dengan dew point. Ya caranya apa?
bisa diinsulasi gitu ya, bisa dicari materialnya untuk bisa mencari material untuk bisa meredam hambatan termal gitu ya, sehingga temperatur di permukaan si diffuser itu tidak menyentuh titik G point yang sama dengan G point ruangan atau lebih rendah gitu ya. Atau kadang-kadang praktisi kita di lapangan, praktisnya gitu ya, kita selalu mengimprove terjadi kondensasi, oh ini kurang returnnya gitu ya, gedein lubang returnnya, atau tambahin fresh airnya gitu ya, atau tambah booster supaya flow-nya naik. Teman-teman, sebenarnya perlakuan itu tidak merubah properties udaranya. Apa yang sebenarnya berubah? Yang berubah adalah karena kondisi entering coilnya teman-teman tambahkan fresh air atau tambahkan debit atau M dot ya, seperti yang kita tahu ya, Q, MCP, delta T. Kalau misalnya M-nya kita rubah, maka otomatis dengan total Q yang sama, yang berubah adalah delta T-nya. Deltanya tetap sama, tetapi nilai atau value-nya akan berubah. Kalau entering-nya dia tinggi, otomatis leaving-nya juga tinggi, tidak akan serendah ketika entering-nya rendah. Ketika teman-teman tambah fresh air atau tambah sekarang M dot atau flow rate, apa yang terjadi? Ya, dengan Q yang sama, yang berubah itu adalah apa yang berubah itu delta T-nya. Deltanya sama, tapi value-nya yang jadi naik. Contohnya, kalau awalnya entering-nya misalnya 26, dapat leaving-nya 12, kemudian teman-teman tambahkan fresh air, entry-nya jadi 28. Nah, leaving dari coil itu nggak mungkin 12 lagi, bisa naik jadi 15. Sehingga ketika 15 jadi naik, otomatis dia ada losses di ducting, masuk ke grill, otomatis temperatur yang bersentuhan udara dengan si diffuser itu akan lebih tinggi temperaturnya. Apa yang terjadi ketika lebih tinggi? Maka si permukaan diffuser itu memiliki temperatur yang akan lebih tinggi ketimbang titik G point-nya si ruangan gitu. Itu sebenarnya improve-nya. Tapi kalau ini dibiarkan, apalagi sistemnya banyak fresh air-nya, itu akan menjadi penyakit lanjutan gitu ya. Apa yang terjadi? Humidity di dalam ruangan sudah barang pasti tinggi karena total ekstraksi kadar air di evaporatornya dibuat lebih tinggi dengan beban yang lebih besar gitu ya. Nah, tapi ada sisi lain ketika kita memahami G point gitu ya. Kalau teman-teman fokus untuk memaintain humidity, maka yang teman-teman harus lakukan di sistem tata udara itu adalah justru membuat leaping udara di evaporator atau di heat exchanger atau di air handling unit gitu ya, atau splitter dan sebagainya, itu serendah mungkin. Semakin rendah temperaturnya, maka uap-nya juga akan rendah gitu ya. Tinggal bagaimana caranya kita menaikkan sensibelnya supaya temperatur ruangan tidak ekstrim rendah. Karena kalau terlalu rendah justru dia akan mengundang efek gitu ya. Jadi ada rambatan thermal laten dari sekeliling ruangan di luar ruangan kita yang akan seolah-olah dipaksa masuk secara kapilaritas ke dalam ruangan sehingga terjadi kondensasi yang banyak di ruangan. Jadi teman-teman, kalau udah seperti ini, maka uap air yang harus kita kendalikan itu adalah uap air di ruangan sama faktor permeation di bangunan, seperti itu ya. Jadi balik lagi tadi, untuk improve terjadi kondensasi, kita bisa insulation di diffuser. Untuk improve atau tadi menaikkan temperatur supply-nya, ya syukur-syukur kalau sistemnya full return dengan fresh air yang tidak terlalu besar. Tapi kalau fresh air besar dengan pola seperti ini, justru nanti humidity dalam ruangan akan semakin besar karena total ekstraksi uap air di evaporator tidak maksimal gitu ya. Lalu opsi yang kedua adalah memaintain moisture content atau uap air di dalam ruangan dengan metode pengambilan uap air secara paksa dengan metode ya tadi adsorption atau refrigeration dengan direfrigerasi segala macam, sehingga G point di ruangan itu kita akan maintain serendah mungkin, sehingga kalaupun diffusernya 12 tapi G point-nya kita maintain misalnya 8 derajat, itu kan udah nggak mungkin juga terjadi kondensasi ya. Tapi biasanya dengan pola ini akan lebih mahal. Itu balik lagi ke studi kasus di lapangannya. Oke, teman-teman semua, itu mungkin sharing saya yang berkaitan dengan G point di malam ini gitu ya. Kalau teman-teman ada studi kasus atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang saya sampaikan gitu ya, teman-teman bisa sharing
bisa tanyakan ke kami gitu ya. Kalau teman-teman juga punya project yang berkaitan dengan improvement HV AC apapun itu turunannya, baik cooling, heating, humidifikasi dan dehumidifikasi, teman-teman bisa hubungi kami di www.dwimitrateknindo.com. Kemudian juga teman-teman bisa tonton dan subscribe channel YouTube kami di Dwi Mitra Teknindo gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses kanal YouTube kami, sharing-sharing tentang HV AC, pengetahuan, pengalaman, studi kasus, banyak kita ulas di sana. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya share. Thank you banyak sudah menonton, semoga bermanfaat juga menjadi amal jariah buat saya pribadi dan untuk perusahaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.